Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang bagi para sahabat-sahabat UPO, sahabat pecinta Gio dan Giep dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan yang bahagia ini kita bisa lagi berjumpa dan dipertemukan dengan sahabat yang mungkin tidak asing lagi, Raden Syawal ya. Yeah. Dan alhamdulillah kita sekarang sudah ini ya Raden ya, istilahnya sudah tidak ada lagi rasa dendam ya. Iya, insya Allah Pak Ustadz. Dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk kedepannya agar kita berhati-hati lagi dalam menyikapi sesuatu ya, jangan sampai terpancing dengan sesuatu hal yang belum jelas keberadaannya. Dan alhamdulillah saya sama Raden Syawal ini sekarang udah baikan, tapi saya masih ada yang penasaran ya dengan adanya waktu itu perseteruan saya dengan Bang Radit kan awal-awalnya. Yeah. Dan apa mungkin bisa dijelaskan sama Raden Syawal. Jadi gini Pak Ustadz, Ya, sedikit ya tentang kenapa saya itu kok sampai seperti membela kematian sama Bang Radit gitu ya. Jadi gini, sebenarnya awal ceritanya itu kan Gus Idris, Ustadz Farhan mencoba untuk menjadi penengah. Itu yang saya dengar awalnya. Saya cuma mendengar Pak Ustadz. Ya. Saya mendengar, setelah itu saya telusuri. Ternyata kenapa Gio dan Ustadz Farhan itu mencampuri urusan kami. Sedangkan waktu itu kan kami udah dibilang kami sedang adu kesaktian di situ. Nah, tapi yang saya lihat Pak Ustadz itu dan ini Gus Idris ya selalu ikut campur ya. Kalau menurut saya itu ikut campur, sahabat. Nah, pihak makanya ketiga, ya. Pihak ketiga. Makanya itu yang membuat saya agak sedikit marah. Nah, kata saya, jangan ikut campur urusan kami kan gitu. Iya. Nah, setelah itu kan saya pun membahas Pak Ustadz. Kata saya sempat buatkan video buat Ustadz Farhan kalau nggak salah itu. Kata saya, kalau saya ke sana ya urusannya sama saya juga gitu. Iya, kan? iya. Nah, karena saya gini Pak Ustadz Farhan, saya itu orangnya nggak suka kalau orang itu berlebihan ikut campur urusan orang. Nah, itu yang saya nggak suka. Kalau cuma sekedar mengingatkan wajar, saya nggak masalah. Cuman kemarin itu kenapa saya marah itu karena sudah terlalu terlalu besar mengikuti urusan kami gitu. Nah, di situ yang membuat Raden itu marah kan. Oh iya. Iya, memang waktu itu dari tim Gio itu kayak ini ingin meluruskan saja, ingin melerai ya, karena udah bagaimana hubungannya antara guru besar Gio itu kan sangatlah baik, kayak betul. Mas Karyo, kayak Ki Mercon gitu. Jadi ingin mendamaikan kedua pihak itu supaya tidak terjadi peperangan, perseteruan gitu kan. Kita mestinya harusnya bersatu untuk membasmi kebatilan ya, kemusyrikannya. Jadi Gio itu tergugah dan hatinya itu agar tidak berkelanjutan. Nah, waktu itu ya akhirnya saya nggak melibatkan guru besar Gus Idris, saya langsung yang istilahnya sama anak-anak santri ini yang melerai dengan cara jarak jauh itu lah. Cuman yang buat saya itu kesal, marah, kecewa ada Pak Ustadz. Yang kemarin di video itu pun yang saya lihat Pak Ustadz sama santri-santri Pak Ustadz itu mencoba untuk menyerang Raditana Official itu dengan tenaga dalam. Nah, itu yang membuat saya marah. Saya sebenarnya jujur Pak Ustadz, kalau cuma sekedar cekcok mulut nggak masalah lah, kata saya anggap saja itu angin lalu. Tapi kalau udah menggunakan tenaga dalam, menggunakan keilmuan, janganlah. Nah, itu yang buat saya ini.
Oh gitu. Seperti itu yang buat saya marah itu. Iya memang waktu itu saya juga terpancing emosi juga ya, karena merasa tidak diajeni lah istilahnya. Iya. Dia kan sini kamu gitu. Dan akhirnya anak juga ikut marah gitu melihat saya didorong-dorong sama Radit, terus sampai dua ke bawah gitu, sampai akhirnya terjadilah adu tenaga dalam gitu. Iya. Tapi ya alhamdulillah nggak sampai parah gitu kan, cuma luka-luka memar saja. Iya. Makanya saya lihat itu kan Bang Radit laporan ke saya, itu Bang Raden itu gimana itu Ustadz Farhan harus kita apakan? Saya kenapa? Karena beliau udah nyerang saya menggunakan tenaga dalam. Ya itu kan sempat memar kan itu. Iya. Makanya kata saya nggak usah lah Ustadz Farhan kalau kayak gitu. Ya kita itu kan semua saudara. Kalau ya, kiranya ada kesalahpahaman, yuk monggo kita duduk ngobrol bareng. Jadi nggak usah ada pertikaian seperti menggunakan tenaga dalam dan lain-lain. Nggak usah. Ya memang ya kalau emosi kita sudah nggak terkendali itu malah yang merasuki itu setan ya. Nah itu. Ya mungkin waktu itu saya hilap dan sampai saya sedikit punya kekerasan ya. Tapi waktu itu emang beberapa saat kayak tegang, tapi alhamdulillah sama Bang Radit juga saya sudah saling introspeksi dan saling memaafkan. Alhamdulillah. Bahkan Bang Radit juga saya hadiahkan benda pusaka yang memang jarang saya pakai. Ya alhamdulillah kalau gitu Ustadz. Saya jujur, saya senang kalau yang namanya perdamaian. Saya senang namanya ya, alhamdulillah. Silaturahmi itu semakin erat. Itu saya paling senang Pak Ustadz. Makanya kenapa saya marah kemarin itu yang kenapa saya membuatkan sebuah video yang saya lab itu karena saya kecewa. Sebenarnya kalau Pak Ustadz kayak gini ngomong kayak gini lembut, enggak, saya pun senang Pak Ustadz. Kayak tadi kan Pak Ustadz, ya maksud saya itu kalau ngomong depan Gus Idris kan saya pun malu sebenarnya. Iya. Kan Pak Ustadz tahu lah, saya pun lab kan tadi. Tiba-tiba Pak Ustadz datang aja nyelonong. Ya itu masalahnya saya itu paling nggak suka itu kalau melihat seorang muridnya itu sama gurunya itu berkhianat atau durhaka. Iya, memang benar situnya. Cuman kan kita alangkah baiknya kalau ada orang yang sudah memang ingin baik, nggak usah lah gitu kan, terus menerus malah seperti orang itu tidak akan ada kesadaran nantinya kalau selalu diberikan wejangan pemikiran yang negatif. Ya. Seperti itu Pak Ustadz. Jadi sekarang ini kita itu harus prasangkanya baik saja ya, jangan ada prasangka yang buruk ya terhadap siapapun, dan segala permasalahan itu pasti ada solusi. Ada solusi dan enaknya duduk bersama tabayun ya. Betul. Itulah yang harus kita lakukan. Dan ini merupakan suatu pelajaran yang sangat berharga untuk menyikapi kalau kita ada permasalahan apapun, jangan kita selesaikan dengan egois ya. Betul. Harus kita secara musyawarah yang untuk menemukan titik terang begitu ya. Betul Pak Ustadz. Ya itulah senangnya saya kayak gitu Pak Ustadz. Iya. Pokoknya ini saya boleh ngomong sama netizen. Oh ya, silahkan. Jadi seperti itu sahabat-sahabat ini UPO ya. UPO. Sahabat-sahabat UPO. Ya. Jadi di sini memang Raden, jujur Raden pun sudah meminta maaf kepada keluarga besar Gio, Gif dan UPO. Ya insya Allah kita semua adalah saudara dan kita semua ingin menjadi lebih baik dan ingin menjadi yang bisa berguna bagi semua saudara kita dimanapun kita berada. Ya dengan silaturahmi saya ke sini ya menambah pembelajaran buat saya. Sangat berharganya persaudaraan, mengikat silaturahmi tanpa batas, dan alhamdulillah saya pun mengenal beliau ini yang sudah fenomenal ya di YouTube ya, dunia per-YouTubean, karena sudah sering ikut sama Gus ya. Iya memang saya ikut sama Gusnya
sudah lama juga. Alhamdulillah. Iya. Saya selalu mendampingi Gus kalau ada penggerbekan, gitu ya. Alhamdulillah saya mendampingi beliau, walaupun saya sering juga saya terluka. Saya sering kalah. Nggak apa-apa Pak Ustadz. Yang namanya kalah menang itu sudah biasa. Jadi yang penting ya kita pun harus jaga diri juga. Gitu. Dan berhati-hati. Dan dari semua ini, dari semua kejadian itu pasti ada hikmahnya ya. Betul. Kita harus petik pembelajaran itu. Saya bisa bertemu langsung sama Sultan Raden Sawa, dan ini bisa untuk menambah silaturahmi dan juga kita bisa bersama-sama ya untuk memberantas kebatilan, memberantas bentuk kemusyrikan, dan insya Allah kalau kita bersatu kita akan kuat ya. Kuat, betul. Ya, saya pun jujur, alhamdulillah saya pun tadi sudah ngobrol berdua sama Gus, dan alhamdulillah juga karena saya ceritakan panjang Pak Ustadz. Saya ini pengen grebek juga dukun seperti Gus dan Ustadz Farhan. Apakah bersedia Gus memberikan wejangan saya sedikit saja energi untuk menambah power saya? Ya alhamdulillah. Tadi Gus sudah memberikan sebuah amalan yang dimana untuk menambah power saya, dan memang saya sangat bangga dan sangat bahagia gitu Pak Ustadz. Alhamdulillah. Dan intinya kita itu niat kita adalah untuk mensiarkan mensiarkan kebaikan. Anfa'uhum linas ya. Untuk kita banyak memberikan manfaat kepada yang lainnya ya. Dan mudah-mudahan pertemuan saya dengan Raden Sawal ini menambah banyak manfaat dan barokah ya. Dan pertemuan ini bukan hanya terakhir kali ini, tapi kita untuk selamanya dunia dan di akhirat. Amin. Dan saya juga mewakili dari anak-anak di sini yang telah mungkin banyak kesalahan kepada kelancangan, kepada panjenengan ya, dan juga kepada Raditana yang sudah membuat dia gak enak hati mungkin anak-anak di sini. Waktu itu saya mohon maaf yang sebesarnya pada Raditana ya, Bang Raditana. Pokoknya ini saya sedikit buat Bang Raditana official ya, alhamdulillah ya, Ustadz Farhan juga sudah bicara panjang kepada Raden, dan mudah-mudahan Bang Radit juga memberikan maaf dan selalu sehat selalu di sana, dan semoga persaudaraan kita jangan pernah sampai terputus. Terus gali persaudaraan, tabayun, jangan pernah kita mengorek orang lain tanpa bertemu ya. Mungkin seperti itu Pak Ustadz. Ya. Mungkin cukup ya Bang ya. Boleh. Dan semua netizen sekarang udah tahu permasalahannya, dan antara kita sama Raditana, sama Raden Sawa, sudah tidak apa, sama Kemercon juga sekarang sudah bersatu, tidak ada lagi perselisihan, tidak ada lagi perseteruan, dan kita semuanya bersatu untuk menumpas segala bentuk kebatilan ya. Dan minta doanya juga agar kami semua diberikan kekuatan, diberikan lapang dada dalam menyikapi banyak hal masalah ya. Amin. Apa ada yang terakhir pesan mungkin boleh disampaikan? Mungkin seperti itu saja. Oh, sudah cukup ya. Pokoknya gitulah ya sahabat-sahabat. Terus dukung channel UFO, dan juga jangan lupa itu sahabat-sahabat ya, dijotos itu merah-merahnya. Jangan sampai biar enggak ketinggalan sama konten-konten yang disajikan oleh Ustadz Farhan. Dan juga buat channelnya
Raden Sawal PSS. Sawal PSS juga. Jotos juga, jangan lupa juga, itu merah-merahnya sahabat ya. Ikuti terus ya itunya. Ya, insya Allah di channel Raden Sawal PSS akan membuat sajian-sajian yang bisa menghibur sahabat-sahabat semua dan bisa menjadikan sebuah tontonan menjadi sebuah tuntunan. Insya Allah akan mengalir keberkahannya. Amin, amin. Ya, boleh. Dan ya saya akhiri saja pertemuan kali ini ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya, kita sangat bahagia sekali ya. Amin, amin, amin. Karena kita sudah istilahnya dalam keadaan kita baik dan hati kita ikhlas ya. Amin, saling memaafkan. Dan saya akhiri saja dengan ucapan akhirul kalam ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.